Pernah nggak lo berpikir, apa sih sebenarnya tujuan hidup lo saat ini? Pergilah sampai kebangkitanku tiba. Kau adalah Uchiha Madara. Terkadang lo pasti bertanya-tanya soal mengapa lo hidup di dunia ini. Apa tujuan lo hidup di bumi ini? Apa yang seharusnya lo lakukan untuk mencapai kebahagiaan? Dari mulai awal, lo sudah mencoba merancang semua arah tujuan hidup lo. Untuk yang sekolah, ingin mendapatkan nilai yang bagus saat ujian. Setelah lulus, ingin mendapatkan pekerjaan seperti pegawai negeri. Setidaknya, itu yang banyak diimpikan banyak orang. Mempunyai pacar cantik, dan mempunyai banyak uang. Itu merupakan salah satu tujuan hidup yang bagus. Meskipun, tujuan hidup tidak menjamin lo bisa hidup lebih bahagia. Tapi, setidaknya, tujuan hidup akan membuat lo lebih menjadi semakin semangat bekerja, atau mungkin semangat dalam mencapai sesuatu. Di zaman yang serba modern seperti sekarang, lo pasti sudah mengetahui dan menemukan arah hidup lo. Sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan kebahagiaan hidup atau belum. Tapi, lo harus paham, tidak semua orang yang sudah mengerti tujuan hidup dan menentukan arah tujuan hidup, tetapi pada akhirnya tertekan dengan hidup lo sendiri. Karena terlalu ambisiusnya dengan tujuan hidup lo. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tujuan hidup, mulai dari pengertian hingga cara mencapainya. So, terus tonton video saya sampai habis, agar lo mendapatkan keseluruhan dari insight-nya. Pertama-tama, apa itu tujuan hidup? Tujuan hidup merupakan suatu yang sudah lo rencanakan, menyangkut hari ini, esok, dan seterusnya. Tujuan hidup akan berbeda di setiap orang, karena hal tersebut merupakan sebuah proses penetapan identitas lo. Ini artinya, saat lo mempunyai tujuan hidup, maka lo akan mempunyai identitas diri yang sangat kuat untuk menjalani kehidupan lo sampai nanti. Lalu, bagaimana cara menemukan tujuan hidup lo sendiri? Seringkali, lo memaknai sebuah pilihan sebagai representasi, yes or no, ya atau tidak, baik atau buruk, serta lakukan atau jangan lakukan. Padahal, pilihan jauh lebih luas daripada itu. Bahkan, memilih merupakan sebuah kegiatan yang bisa lo lakukan tanpa perlu menyadarinya. Bagaimana cara agar setiap pilihan yang lo lakukan benar atau salah, baik atau buruk, atau jika semua pilihan terlihat abu-abu, bisa menjadi bermakna? Tentu lo harus mengetahui caranya. Kali ini saya akan memberikan gambaran bahwa kita hidup untuk memilih, dan kita memilih untuk hidup. Langkah-langkah menemukan tujuan hidup yang tepat. Apabila tujuan hidup bisa melatih lo untuk menjalani kehidupan dengan baik, lalu bagaimana caranya supaya lo dapat mencari tujuan hidup dengan tepat? Nah, berikut ini adalah 3 cara yang bisa lo lakukan untuk menemukan tujuan hidup yang tepat. 1. Fokus kepada hal-hal yang membuat lo bahagia. Menurut Patrick Ness, lo tidak dapat menuliskan cerita hidup lo hanya dengan menggunakan kata-kata saja. Tapi, lo perlu mengukirnya dengan sebuah tindakan yang penting untuk lo lakukan. Dengan lo melakukan kegiatan dan tindakan yang menurut lo penting, maka hal tersebut dapat membawa lo kepada tujuan hidup yang lo harapkan. Tujuan hidup memang tidak dapat menjamin kebahagiaan dalam diri lo. Akan tetapi, dengan menerapkan apa yang menurut lo penting, maka lo akan merasa lebih bahagia dan puas dengan apa yang lo jalani. 2. Tanyakan 3 pertanyaan ini untuk menentukan tujuan hidup lo. Sebelum menentukan tujuan hidup yang tepat, ada beberapa pertanyaan yang perlu lo ketahui. Sebab, pertanyaan ini sangat ampuh dan bisa membantu lo dalam menemukan tujuan hidup yang sesuai dengan keinginan lo. 1.
warisan apa yang ingin lo tinggalkan untuk orang-orang yang lo sayangi saat lo sudah tidak ada lagi di dunia ini? 2. Kira-kira apa yang akan orang-orang rasakan dan pikirkan ketika lo sudah tidak ada di dunia ini? 3. Perbedaan apa saja yang perlu lo buat dari kehidupan orang lain? Dengan menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan jujur pada diri lo sendiri, maka lo akan menemukan tujuan hidup dengan tepat dan sesuai dengan keinginan lo. Kemudian, jangan lupa juga untuk menerapkan perilaku yang perlu segera dilakukan secara konsisten, sehingga tujuan hidup yang sudah lo pilih tidak hanya menjadi rencana hidup saja. 3. Jauhi media sosial sementara waktu. Cara selanjutnya yang bisa lo lakukan untuk menemukan tujuan hidup adalah dengan memutuskan koneksi dengan media sosial untuk sementara waktu. Kenapa? Sebab hubungan yang terlalu berlebihan dengan media sosial berpotensi membuat lo terpapar oleh kehidupan orang lain, di mana hal tersebut seringkali membuat lo menjadi orang yang mudah iri dan tidak percaya diri. Misalnya, ketika lo melihat teman-teman lo yang sudah sukses dan mereka mengunggah kesuksesan mereka di media sosial, secara tidak sadar, lo justru akan fokus kepada kehidupan orang lain dibandingkan dengan kehidupan lo sendiri. Lo justru sibuk membandingkan pencapaian dalam hidup lo dengan hidup orang lain yang bahkan mungkin tidak lo kenal, sampai lupa kalau hal tersebut adalah tindakan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Padahal di media sosial, lo hanya bisa melihat kehidupan orang lain yang bersifat menyenangkan saja, dan lo tidak tahu kenyataan yang mereka rasakan sebenarnya. Mungkin saja mereka hanya mengunggah hal-hal yang menurutnya bagus dan baik. Namun, di balik itu semua, ada kesedihan yang justru mereka simpan sendiri. Di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang terhindar dari suatu masalah. Semua orang pasti punya dan akan memiliki masalah hidup, baik itu masalah kecil atau bahkan besar. Sehingga, hal yang perlu lo lakukan adalah fokus pada hidup lo sendiri dan mencapai tujuan hidup yang lo inginkan. Cara mencapai tujuan hidup. Setelah membahas bagaimana cara menemukan tujuan hidup, maka sekarang mari kita bahas mengenai cara mencapai tujuan hidup yang sudah lo tentukan sebelumnya. Apakah lo termasuk tipe orang yang menyusun tujuan hidup jangka pendek atau jangka panjang? Apapun tujuan hidup lo, hal tersebut jangan sampai berakhir menjadi angan-angan saja ya. Lo harus mencapai tujuan hidup yang sudah lo rencanakan dengan baik. Nah, lo bisa lakukan cara ini untuk mencapai tujuan hidup lo. 1. Buatlah rencana hidup secara bertahap. Saat lo sudah bermimpi dan membuat sebuah tujuan hidup yang sesuai, maka langkah selanjutnya adalah memecahkan menjadi rencana yang bertahap. Saat target yang ingin dicapai memiliki waktu yang jelas, maka akan lebih mudah lo mencapainya. Kelompokkan tujuan hidup lo dari yang kecil dan mudah. Kemudian, lakukanlah hal-hal yang bisa membantu lo dalam mencapai tujuan hidup, mulai dari yang mudah. Dengan begitu, tujuan hidup lo akan mudah tercapai dengan cara realistis. 2. Jangan terlalu ambisius. Kadangkala, tidak perkara mudah untuk mendapatkan perubahan kebiasaan lama. Apalagi jika kebiasaan tersebut tidak memberikan dampak yang nyata, misalnya kebiasaan buruk merokok, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi pada kesehatan tubuh. Untuk itu, cobalah untuk merenungi tentang mengapa lo harus melakukan perubahan dalam hidup lo. Kemudian, mulailah untuk melakukan perbuatan tersebut dari hal yang paling kecil dulu. Jangan terlalu drastis, sebab perubahan yang terlalu berlebihan justru berpotensi menyebabkan lo ingin kembali kepada kebiasaan lama. 3. Hargai diri lo sendiri. Menghargai diri lo sendiri merupakan salah satu cara mencapai tujuan hidup. Lo bisa memulainya dengan memberikan hadiah kepada diri lo sendiri, atau biasanya lo kenal sebagai apresiasi atau self-love. Perubahan yang sudah lo lakukan di dalam hidup lo, meski perubahan tersebut tergolong kecil, lo bisa mengapresiasi diri lo dengan cara bebas. Tips seperti itu dianggap bisa memotivasi lo dalam mencapai tujuan hidup. 4. Belajar dari masa lalu. Setiap kali mendapatkan kegagalan dalam mencapai tujuan hidup, maka jadikanlah hal tersebut sebagai pelajaran untuk masa depan, supaya
lo tidak mengulangi kesalahan yang sama, cobalah untuk dikoreksi kembali. Apakah cara yang lo lakukan terlalu ambisius atau tidak sesuai dengan kemampuan lo? Setelah itu, atur strategi baru lagi untuk mencapai tujuan hidup tersebut. 5. Tidak perlu muluk-muluk. Dalam merencanakan tujuan hidup, tidak perlu berlebihan atau muluk-muluk. Pilihlah tujuan hidup sesuai dengan kemampuan lo. Jangan terlalu ambisius. Bahkan dengan tidak memasang target pun itu tidak masalah. Asalkan lo menjalani hari dengan menjadi lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Hal tersebut sudah cukup untuk mencapai tujuan hidup yang tepat. 6. Cari teman yang sesuai. Apabila teman atau saudara lo sedang menjalani target pencapaian yang sama dengan lo, maka lo bisa saling memberi semangat dan saling mengingatkan. Mencapai tujuan hidup tidak harus dilakukan sendiri. Jika lo melakukan dengan orang-orang terdekat, itu boleh saja. Dengan begitu, lo juga akan mendapatkan dukungan dan motivasi dari orang lain. 7. Menulis jurnal. Menulis sebuah jurnal mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan mental lo. Hal tersebut juga bisa membantu lo dalam memetakan rencana dan pemikiran lo, mulai dari target yang lo capai setiap harinya, tentang yang mungkin akan dilewati, dan rasa syukur yang harus lo penuhi. Menuangkan pikiran lo dalam sebuah jurnal mampu membantu lo dalam memetakan apa saja yang bisa mengusik pikiran. Saat pikiran menjadi lebih jernih, maka kecemasan akan lebih bisa kita kontrol. Dampak positif jika memiliki tujuan hidup. Dengan mempunyai tujuan hidup yang sesuai dengan keinginan lo, maka lo akan lebih mampu memahami tentang segala sesuatu yang terjadi di diri lo. Selain itu, lo juga akan lebih mudah menerima semua hal baik dan buruk. Sebab fokus lo bukan lagi tentang hal-hal tersebut, akan tetapi lebih fokus kepada makna hidup yang lebih besar. Dengan begitu, lo akan mendapatkan perubahan yang positif di dalam hidup lo. Karena lo memiliki pemikiran untuk maju dan berkembang. Lo juga akan lebih mudah dalam menggapai hal-hal negatif yang bisa jadi akan menghalangi jalan hidup lo. Proses mencari tujuan hidup dan cara mencapai pada setiap orang tentu berbeda-beda. Ada yang mudah menemukan makna hidup mereka, ada pula yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Makna hidup setiap orang juga akan berbeda. Sebab masing-masing orang akan memiliki keyakinan, nilai, dan mimpi yang berbeda-beda. Jadi, lo tidak perlu membandingkan mimpi lo dengan milik orang lain. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Lo hanya perlu fokus terhadap diri lo sendiri. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai makna dan arti tujuan hidup. Apabila kalian masih bingung dan belum menemukan tujuan hidup lo bisa tulis di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video-video saya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Terima kasih.